rempah bener cekin saya tambah pulsan tak ada. Maka kulli dhiqin makhraja, dan dari semua kesulitan akan Allah berikan jalan keluar buat dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih perintah Allah menjauhi larangannya. Bagaimana kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita nggak pernah gitu. Orang kalau belajar akan tahu. Bagaimana kata Nabi SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu. 100.000 jadi 1.100.000, dengan orang beli barang 1 juta, dia jual 1.100.000, kan pada bayi. Itu pernah, astagfirullah, ngurusin KTP. Terus orang itu ngomong, berkah. Dia tanya, kenapa Pak Ustadz ya? Saya oleh PC banyak, cuma yang anak sakit, yang urusan ini, itu habis uang itu. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ana baca berita tadi kalau nggak salah. Ahibati fillah, itu bicara skala personal ya, bicara skala negeri. Kita kalau melihat Indonesia ini 6, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk negeri itu beriman dan jadi TKI di negeri orang. Kenapa jamaah? Sampai ada orang Saudi itu beremah jamaah, tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kalau mati kekenyangan wajar, ini kelaparan. Kalau kita mungkin sawah ya, ada sawah, tapi kalau kebun harus dijagain, mendak elang kepi, harus dipagerin. Mereka itu masya Allah makmur sentos, mengajak orang lain juga bertakwa. Orang beriman itu ya kalau bisa jadi virus kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, Anda lihat situ Bondo ini sudah perkembangan semakin bagus. Lombok nggak tahu sekarang jamaah, kayaknya berubah. Sungai-sungai itu banyak orang mandi telanjang. Sekarang sudah tidak ada kan? Nah, Anda tidak tahu. Sudah habis. Kare sekuni, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, artinya kan kita bersyukur kepada ada perkembangan. Dulu biasa aja mah. Padahal ustadz tak beda, kiain beda, santrena banyak. Kok ada pembiaran seperti itu? Oh, masalah khilafiyah, apaan saya khilaf? Orang mandi abengkang itu khilaf mana? Tak ada khilaf masalah. Subhanallah jemaah, astagfirullah. Baik, itu bicara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara makna takwa itu adalah mengingat Allah, tidak melupakannya, kemudian bersyukur kepada Allah, tidak kufur kepadanya, taat dan tidak durhaka kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, ana ini pakun Ustaz, bersyukur sudah alhamdulillah, sholat duha, sholat malam, pusoh pertama gitu orang Ustaz, tapi pakun receken 2 juta Ustaz sebulan. Tambahannya di mana? Disinilah ada tambahan yang tidak terlihat jemaah. Tambahan berkah. Antum rizkinya seakan-akan tetap 2 juta, tapi antum tidak sakit-sakitan. Di sini seharusnya kalau antum dikasih sakit-sakitan 2 juta karena 1,5 juta. Obus, bisa obus 2 juta itu. Iya jemaah. Artinya kita tetap yakin ada tambahan Allah Azza wa Jalla di rezeki itu. Masya Allah. Ada orang ya minum susu bener beres, murus. Ada orang seperti itu. Baik. Kunci rezeki yang ketiga bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah.
Apa artinya tawakal? Kalau kita melihat definisi tawakal, para ulama itu memberikan, Masya Allah, macam-macam. Tapi intinya, bergantungnya hati kepada Allah, yakin sama Allah, athiqatu billah wal i'timad alaih, yakin sama Allah dan menyerahkan sama Allah, serahkan sama Allah. Itu yang namanya tawakal. Tawakal ini amalan fisik apa amalan hati? Amalan hati. Maka jangan ditabrak-tabrakan sama usaha. Tawakal, ya sudah saya tawakal tu ala Allah ta'ala ko. Wah, enggak. Tawakal itu amalan hati. Walaupun engkau punya uang 1 miliar, jangan tawakal kepada uangmu. Jangan mau aman kita yang berada tabungan 1 miliar. Oh, itu berarti mulai bergantung kepada fulusnya. Allah bisa jadikan 1 miliar itu hilang. Kita punya dompet bawa fulus, ya apa? Aman, banyak pesen saya. Depak ka berung, hilang dompet tak. Mungkin terjadi. Tapi serahkan sama Allah. Ini kita pakai masker. Beda saya tak maskeran, beda saya ngakui masker. Saya ngakui masker itu saat lemah tawakalnya. Tawakal itu amalan hati, bukan amalan fisik. Fisik tetap kita prokes ya, kita berusaha untuk jaga jarak. Tapi kita lihat ya, Nabi SAW pernah mengatakan la adwa. La adwa, nggak ada penyakit menular. Jangan sahabat beremai ini. Ya Rasulullah, tapi itu ceretan onta-onta saya sakit. Kalau dikumpulkan sama yang sehat, sakit kapi ya Rasulullah. Berarti kan ada penyakit menular. Kata Nabi SAW, waman yu'dil awal. Siapa yang membuat yang pertama terpapar penyakit itu? Ya Allah, kata dia. Yang kedua pun Allah. Jadi penyakit itu bukan pindah dengan sendirinya. Mau-maunya dia, saya mau pindah-pindah gitu. Enggak. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang satu mobil, satu positif COVID, yang lainnya enggak jamaah. Bemak bisa kata dia. Karena Allah yang memindahkan itu penyakit. Disinilah bicara masker itu usaha kita, tapi hati kita tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang terlalu bergantung sama prokes. Ini cerita sohib di Jakarta. Ingat awal-awal COVID itu orang mau belanja ya, seram apa? Disinfektan ya, ini itu tak keluar rumah ya betul. Ini orang Masya Allah nggak pernah keluar rumah. Kalau belanja online, dikirim ke rumahnya, suruh pergi, setelah itu disemprot jamaah. Semprot, sudah baru mereka makan. Satu keluarga positif COVID kepi. Mereka sampai bingung, beremah ceritanya. Dari mana COVID ini? Kadangkala kita terlalu percaya dengan prokes. Hatinya diprokes. Seharusnya tubuh kita diprokes, hati kita sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Anak kemarin sempat usaha bawang, nanam bawang ya. Ada satu sahib, Ustaz, bagus nih Ustaz, prospeknya dia. Mari bismillah jangan saya. Akhirnya taruh fulus, dia cerita kayak gini Ustaz. Zen anak ngomong bismillah. Pas panen jamaah, datang Ustaz. Tidak seperti bayangan ternyata. Ya sudah beremah. Itulah jamaah, kita itu jangan terlalu yakin sama usaha kita. Kalau hitung-hitungan kan, hitung-hitungan insya Allah ini, Masya Allah. Ada satu sahib lagi, dia habis modal 10 juta, untung 48 juta jamaah. Tanam bawang, Masya Allah jamaah. Akhirnya dia nyewa lahan lebih besar lagi, ada besen kepi. Karena dia terlalu yakin sama usahanya, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh."
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan ngomong di lisan. Orang kan bisa ngomong bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lisannya ngomong, tapi hatinya wallahu a'lam. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Bukan burung yang dipelihara jemaah. Burung Singapura itu. Taghdu, pagi keluar lapar burung itu jemaah. Sore kenyang. Pernah nengku manuk ketik di kulkas jemaah. Di kulkas, di gudang beres tak ada. Tidak ada. Burung itu kulkas nggak punya, tabungan nggak punya. Aduh, mau tabungan Ustaz, jangan manuk. Kita ini wallahu a'lam lakun apa katanya besok. Tapi dia usaha. Pagi keluar. Apa ditanya burung itu? Kerjanya apa burung ini? Ngelamar kerja di mana? Ya enggak, pokoknya dia keluar nyari lako. Dan ternyata Allah kasih rizki. Apakah kita sudah tawakal seperti itu? Bukan berarti kita nggak boleh menabung. Boleh menabung. Ingat, tolong digaris bawahi. Tawakal ini amalan hati. Usaha menabung ya. Kemudian kita mungkin punya celengan masa depan. Nggak ada masalah, fadl. Rasulullah SAW itu ketika perang Uhud, beliau pakai baju besi 2. Ini ana contohkan kepada teman-teman yang bicara vaksin. Sebagian nggak mau vaksin, tidak apa-apa, tidak mau vaksin. Tapi vaksin ini seperti baju besi. Nabi SAW pakai baju besi. Apakah Nabi nggak tawakal? Tawakal beliau. Hatinya tawakal. Apakah kalau pakai baju besi nggak terluka? Nabi terluka SAW. Perang Uhud itu sampai patah gigi Nabi SAW. Sampai berdarah. Gelang-gelang baju besi itu masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itu sebagai bentuk perlindungan kita. Sisanya serahkan sama Allah azza wa jalla. Ketika Nabi hijrah, kenapa Nabi tidak hijrah langsung keluar dari Mekah di siang hari? Nabi sembunyi di Gua Thur 3 hari 3 malam. Apakah beliau nggak tawakal? Beliau tawakal. Tapi itu salah satu bentuk usaha. Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia agar mereka terus berusaha. Allah boleh dan bisa memindah Nabi alaihi salatu wasallam dari Mekah ke Madinah naik buraq. Bisa. Tapi tidak. Ini untuk menunjukkan tetap kita usaha dan hati kita berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, ahibati fillah. Kemudian yang keempat, tafarruq, fokus ibadah. Mengkosongkan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah maksudnya kita toju masjid marolo? Menyendiri beribadah kepada Allah? Bukan. Ada sebuah hadis ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anaknya Adam, tafarragh li ibadati, engkau fokus ibadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqra, aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al,
Tapi kalau engkau tidak fokus konsentrasi ibadah buat aku, mala'tu yadaka syughlan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Kerja, kerja, kerja terus. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan menutupi kefakiran. Makanya kita kadang-kadang lihat orang kaya, fulusnya sudah banyak tapi tetap miskin. Nggak punya waktu untuk duduk kajian. Bingung kadang-kala kita. Mereka ini perusahaan besar. Rapat ada kemarin, rapat boleh. Waktunya sholat, rapat lagi. Oh, ini untuk masa depan perusahaan. Nggak apa-apa rapat. Silahkan. Merencanakan berbagai macam. Silahkan. Tapi ingat, fokus ibadah. Artinya, dimanapun kita pergi, hati kita bergantung di masjid. Mau kita entar ke pasar, mau kita entar ke kantor, kemanapun, hati kita berada di masjid. Fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tatkala kita sholat, cek mekere tekengan. Orang ini kan seharusnya di pasar mikirkan ibadah. Ketika ibadah jangan mikirkan pasar. Tafarrau, udah waktunya sholat, khusyuk udah. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini, di sini Allah akan berikan karunia-Nya. Orang ini nggak akan takut miskinnya, karena Allah sudah jamin buat dia. Bahkan kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Ridha dengan apa yang Allah berikan, akan jadi orang paling kaya. Di sini Allah akan jadikan kekayaan di hati. Karena kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, enggak. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan hati. Mak sudah berdeseka tondu, berdeseka tedung ya mah. Bukan Ustaz. Kan katanya fokus, konsentrasi. Ini salah satu bentuk bagaimana menyerap ilmu supaya langsung ke hati ya.